Ya, saya beranggapan dari semua calon yang ada, Pak Ganjar ini yang memang memiliki eh, paling memiliki kemiripan yang sama dengan tujuan dan misi saya gitu. Karena apa ya? Contohnya seperti beliau ini orang yang sederhana. Dari ketiga calon mungkin cuman beliau yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, sehingga saya beranggapan beliau paling mengerti apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kalangan bawah seperti itu. Jadi tidak kemudian memerlukan effort yang lebih untuk kemudian harus memahami lagi apa yang menjadi eh, keresahan-keresahan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah seperti itu, Kak. Halo semua, kembali lagi ke podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Nah, hari ini kita kedatangan tamu anak muda yaitu Musof Murotal Nata Negara. Hai Musof. Halo Kak Vera, halo penonton semuanya. Nah, jadi Musof ini salah satu anak muda yang aktif di organisasi-organisasi. Ada di koordinator tim pemenangan muda Ganjar Mahfud wilayah Bandung Raya dan bendahara umum GMNI DPK Telkom University. Nah, dari sini kan kelihatan ya, Musof ini mungkin tertarik politik. Boleh Waduh. diceritain nggak Oke. kok bisa gitu masuk ke politik sejak kapan mungkin gitu? Oke, oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih buat Rumah Bersama Pelayan Rakyat karena udah diundang di podcast ini. Suatu kebanggaan buat saya karena diberi kesempatan untuk kemudian menyampaikan atau Ganjar Mahfud di wadah ini gitu. Nama aku Musof Murotal Negara atau biasa kawan-kawan panggil Musof. Aku mulai aktif berorganisasi di kampus itu sejak aku semester 1. Jadi kenapa awalnya aku bisa masuk organisasi itu bermula saat munculnya keresahan dari dalam diri aku gitu. Karena aku butuh wadah yang kemudian tidak aku dapat di dalam kampus, sehingga aku ingin mencari wadah untuk proses pengembangan diri aku gitu. Nah, maka dari situ aku kemudian memilih Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Telkom University sebagai anggota awalnya. Nah, kenapa saya memilihnya GMNI dari sekian banyaknya organisasi eksternal di kampus? Karena memang eh, ada role model saya di GMNI ini gitu, dan juga pencetusnya juga merupakan Bung Karno yang merupakan sosok yang sangat saya idolakan juga gitu. Kebetulan juga Pak Ganjar ini merupakan senior juga di GMNI ini, jadi uh, itulah kemudian alasan saya untuk kemudian masuk GMNI ini itu begitu. Lalu kemudian untuk koordinator tim pemenangan muda Ganjar Mahfud wilayah Bandung Raya ini berawal dari ketika saya memang mengidolakan Pak Ganjar ini. Jadi sebelum dia deklarasi, lalu kemudian setelah deklarasi, memang saya banyak mengulik tentang beliau begitu. Jadi terkait dengan tim pemenangannya saya cari-cari di searching di internet, akhirnya ketemulah tim pemenangan muda yang kemudian saya mencoba untuk ikut ke dalamnya begitu kurang lebih. Lalu selain saya aktif di kedua organisasi tersebut, saya juga aktif di organisasi kampus seperti BM juga. Di sana kita aktif di dunia kampus itu, saya sebagai penjembatan suara mahasiswa untuk kemudian mengaspirasikan suara mahasiswa kepada pihak yang berkait di dunia kampus begitu. Kira-kira kurang lebih. Narik ya. Oke. Nah, terus boleh diceritain dikit mungkin ya tentang yang tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini kok bisa sampai koordinator nih Oke, sekarang oke, oke. wilayah Bandung Raya. Itu gimana ya ceritanya? Kok bisa kenapa koordinator, mungkin karena apa ya? Tapi awalnya saya nggak tahu kalau dimintanya untuk jadi koordinator. Yang penting saya daftar, tapi kemudian disuruh menjadi tim koordinatornya gitu. Karena di Jawa Barat ini kan ada, kita terbagi dari dengan jadi beberapa wilayah, ada 5 wilayah, salah satunya adalah Bandung Raya. Dan kemudian alhamdulillah saya diberi amanah untuk kemudian menjadi koordinator tim Bandung Raya seperti itu sih, Kak. Hmm. Terus di dalam ngapain aja tuh? Kalau Kalau boleh di tahu. kalau di dalam ngapain aja, tentunya jelas ya, tujuan kita untuk kemudian mensuarakan atau menyampaikan visi misi Pak Ganjar dan Mahfud ini ke masyarakat, khususnya ke Jawa Barat dan atau Bandung kalau kalau saya gitu. Nah, yang apa aja yang udah kita lakuin itu tentunya banyak. Kita udah melakukan beberapa konsolidasi juga ke relawan-relawan yang ada di Bandung. Lalu juga kita memberikan wadah seperti diskusi, wadah untuk bertukar pikiran seperti seminar, workshop, talk show segala macam, untuk kemudian di dalam diskusi tersebut anak-anak muda ini dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya yang
kemudian kita salurkan kepada pusat langsung kepada pihak Pak Ganjar Mahfud gitu, agar kemudian karena suara anak muda ini kan memang menjadi penentu juga seperti itu Kak. Betul, banyak ya sekarang Iya, ini banyak. anak muda nih. Nah, terus kalau dari kamu sendiri nih, menurut kamu kenapa sih kamu bisa yakin mau pilih Ganjar Mahfud? Padahal kan mungkin banyak pilihan lain atau ada yang melabelkan diri anak muda gitu. Nah, Iya. kamu sebagai anak muda, kita ya sebagai anak muda, kalau kamu kenapa nih? Kalau aku sendiri kenapa maksudnya pilihannya ke Pak Ganjar gitu ya? Karena ya saya beranggapan dari semua calon yang ada, Pak Ganjar ini yang memang memiliki paling memiliki kemiripan yang sama dengan tujuan dan misi saya gitu. Karena apa ya? Contohnya seperti beliau ini orang yang sederhana. Dari ketiga calon mungkin cuman beliau yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, sehingga saya beranggapan beliau paling mengerti apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kalangan bawah seperti itu. Jadi tidak kemudian memerlukan effort yang lebih untuk kemudian harus memahami lagi apa yang menjadi keresahan-keresahan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah seperti itu Kak. Terus kalau dari yang kamu perhatiin sekarang nih, kan lumayan aktif nih sekarang kan berarti. Nah, politik di Indonesia itu sekarang kondisinya gimana ya? Menurut kamu sendiri? Terus buat anak-anak muda tuh menurut kamu sebenarnya udah pada aware belum sih sama politik ini, atau malah kayak mau anti gitu? Kalau menurut saya sih kondisi politik di Indonesia sekarang seperti yang kita udah ketahui bersama gitu ya. Kalau saya beranggapannya gini Kak, mungkin semua orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, asalkan prosesnya jelas gitu. Prosesnya mengikuti dengan peraturan yang ada. Cuman memang untuk kasus yang terjadi belakangan ini kan ada sangat-sangat begitu banyak kejanggalan, apalagi kemarin kejanggalan itu bukan kejanggalan yang biasa, itu merupakan pelanggaran etik berat begitu. Kalau siapa yang mencalonkan itu semua orang memilih hak. Nah, asalkan itu yang seperti yang udah saya sampaikan, asalkan proses demokrasinya berjalan dengan baik dan benar seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang kondisi yang saya lihat ya begitu. Dari awal aja udah main curang gitu, gimana nanti ke depannya gitu. Jadi yang saya harapkan di sini untuk kawan-kawan anak muda ya lebih kemudian aware lah terhadap kondisi politik yang terjadi saat ini. Bukan hanya siapa calonnya karena kalian mengidolakan beliau, maka kalian begitu fanatiknya kepada beliau, tapi lihat juga track recordnya bagaimana, lihat juga proses beliau maju seperti apa, kan itu juga menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Karena tidak ada yang tahu kalau di awal aja sudah begini, nanti kedepannya bagaimana gitu, apakah lebih parah atau bagaimana, kita tidak ada yang tahu gitu. Betul, jadi banyak yang jadi bahan pertimbangan ya Betul. dalam memilih, jangan asal milih gitu Betul, ya. betul. Nah, sebelum kita selesai nih, tadi udah banyak banget sharingnya, kira-kira dari Musa sendiri ada lagi nggak nih yang mau disampaikan mungkin buat anak muda ya, terutama buat teman-teman yang lain gitu, terkait dengan pemilihan ini? Kalau pesan sih mungkin untuk anak-anak muda ya, karena di sini kan kita anak-anak muda ini, karena presiden yang akan menjabat nanti 2024 itu bakal berimpactnya nanti ke depannya sampai tahun 2045, yang dimana kita anak muda sekarang itulah yang nanti pengambil keputusan pada saat itu. Jadi tolong untuk difikirkan baik-baik, diamati baik-baik, dan apa ya, jangan memilih itu karena ikut-ikutan gitu. Jadi memang apa dari nurani hati kalian siapa, itulah yang kalian pilih gitu. Dan juga jangan mager lah ke TPS gitu kan, karena ke TPS kan paling cuma berapa menit doang gitu. Dan kalau ke TPS itu kan batasnya sampai jam 12 kalau saya nggak salah ya. Nah jadi paling PR di anak muda itu yang tadinya mungkin susah bangun, jadi untuk satu hari ini, apalagi tanggalnya tepat banget di tanggal 14 Februari, jadi mari kita romantisasikan proses demokrasi ini dengan agar berjalan dengan baik dan benar. Mungkin itu sih Kak. Bagus banget pesannya. Jadi jangan sampai pada lupa untuk milih, jangan mager gitu ya. Ya, Dan betul. semua harus diperhatikan, jangan ikut-ikutan aja. Oke, makasih Musof Ya, buat sharing-sharingnya hari ini. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di podcast bersama dengan Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Bye-bye. Salam 3 jari. Salam 3 jari.